Siket. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Selamat datang di Siket Podcast. Hari ini topik kita agak jauh dari topik kegemaran saudara. Hari ini kita bicara topik yang sebelumnya jarang kita angkat ya. Tentang dendam. Dendam yang lebih awet daripada loyalitas pakai merek skincare. Bukan 18 jam, bukan 18 hari, tapi disimpan 18 tahun. Wow, bukannya orang timur ini pemaaf ya, jadi pendendam sekarang. Dendam yang disimpan rapi seperti tabungan berjangka dan akhirnya meledak di depan kamera. Wow, luar biasa ya. Andaikan dendam ini bisa jadi investasi enak ya, udah bunganya banyak. Saya mau investasi apa? Dendam. Di podcast kali ini kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat kita. Dari sahabat psikologi, silahkan. Hai, aku Mawar. Hai, Natsu lagi di sini. Natsu apa Natsu? Natsu. Hai, aku Indah. Oke, ada 3 sahabat yang menemani kita ya. Ini generasi psikolog masa depan kita ya. Gensi. Gensi. Dan cerita dendam ini ya terjadi bukan jauh-jauh di drama Korea sana bukan, tapi di Indonesia, di rumah tangga Indonesia, rumah tangga plus 62 kita ya. Dan bukan sinetron, ini live, nyata. Kok belakangan semua udah punya kayak stasiun TV sendiri ya, live sendiri, live dendam gitu. Cuan. Betul juga. Bully live. Yang penting FYP. Yang penting FYP. Viral, bunuh orang live, luar biasa. Bunuh orang live. Ya kemarin tuh kan ada orang tuh, baik. tusuk live. Semuanya udah jadi produser. Produser tak tersaingi loh, saingan banyak pak. Iya, betul. Beh. Saya ingin bertanya nih, kita ambil tema dia tentang dendam. Kalau dengar kata dendam, yang terbayang pertama apa sih? Dari Indah deh boleh. Dendam. Indah. Oh, emosi negatif yang emang udah lama kependem, terus tiba-tiba meledak di satu kejadian, di satu waktu gitu. Kalau dengar kata dendam, yang kebayang sosok laki-laki atau perempuan? Tergantung konteksnya. Kalau dengar kata dendam, acak dendam gitu. Laki-laki. Laki-laki, oke. Kita lanjut ke Bukan yang harus salah. NATSU. Natsu. Oke Natsu, silakan Natsu. Dendam. Yang terbayang? Apanya nih? Kalau dengar kata dendam, yang kebayang pertama apa? Marah, kesel. Marah, kesel. Yang terpendam sudah lama. Sosok yang muncul laki-laki atau perempuan? Atau antara? Biasanya laki-laki. Laki-laki. Biasanya. Kita dapat 2 dari 3 suara. Laki-laki ini memang bikin dendam. Biasanya seperti itu masalahnya. Kita next deh. Next aku ya. Betul. Iya, siapa lagi? Lupa. Iya. Dendam. Itu rasa amarah kepada seseorang yang sudah menyakiti kita. Dan Sosok yang cowok-ceweknya ke seseorang sih, bukan ke cowok-cewek, tapi ke seseorang yang udah nyakitin kita. Terluka. Yang muncul laki dalam. perempuan? Enggak ada. Kalau sosok Seseorang dendam, aja. sosok yang membuat saya dendam, yang muncul laki-laki atau perempuan? Tidak bisa. Enggak ada sosoknya. Nggak ada gendernya? Heeh. Antara gitu? Iya. Tengah-tengah. Tengah. Netral. Kita punya 2 laki-laki dan 1 non-gender ya. Non-gender. Setuju nggak laki-laki lebih sering bikin dendam daripada perempuan? Enggak juga. Kadang sesama perempuan juga bisa bikin Iya. dendam. Tergantung sih. Berarti nggak wajib laki-laki ya? Nggak Tapi kita dapat 2 suara dari 3 laki-laki loh. Karena kebanyakan yang terlihat itu laki-laki. Kalau yang banyak dilihat laki-laki. Iya. Saya laki memang. Tapi dendamnya sama laki juga. Pernah ditolak nggak sama laki? Kayaknya pernah ditolak deh. Saya normal, saya masih normal, nggak mungkin cari laki-laki ya. Yakin. Kok astagfirullahaladzim. Yakin dengan argumen yang Anda sampaikan? Yakin. Seberapa yakin? 100% yakin. Oke. Next. Kira-kira apakah setiap amarah akan jadi dendam? Enggak juga. Tergantung gimana kita bisa Kayak ngelola Oke. dan ngeluarinnya. Kalau menurut teman-teman ya dari sudut pandang psikologi, kita kan gali cerita ini kan ceritanya ada seorang mantu gitu ya, udah 18 tahun nyimpen dendam, akhirnya di sebuah live streaming ya, dimana seperti biasa dia bikin live streaming hebat gitu, dimana produsernya adalah dia dan
Penentunya dia adalah netizen-netizen yang jadi hakim agung hebat-hebat ini. Langsung bikin komenan hebat, ngasih sudut pandang luar biasa. Menurut teman-teman di sini, ini kan dendam lama yang akhirnya terlampiaskan ya. Bagaimana sebuah emosi itu bisa jadi dendam sih secara psikologinya? Emosi itu jadi dendam karena dia memendam dan belum keluar dan belum selesai. Jadi dendam itu kan ada karena kita nggak suka, ada hal-hal yang terluka, tertolak, dan itu nggak bisa dikeluarin secara langsung, dan mungkin kurang validasi dari lingkungan sekitar. Kalau iya aku memang lagi dendam, nggak suka sama orang ini gitu, dan berkurang mungkin si dendam itu muncul karena yang pelakunya ini mungkin dia nggak sadar kalau sedang ngelukain orangnya itu, korbannya itu. Nah si korbannya itu mungkin dia cuma menanti kata maaf dari si pelaku, tapi si pelakunya karena cuek bodo amat, jadi kan dia nggak sadar sama kesalahannya, jadi Nggak orang pernah yang tersampaikan korban rasa itu itu ya. otomatis dia mendam emosinya terus-menerus. Jadi kalau misalkan ada orang satu yang momen emang ngelakuin itu, jadi emosinya tuh bangkit lagi, ya jadinya meledak. kayak traumanya terpanggil. Oke, berarti sepakat nih. Ada yang punya pandangan lain nggak teman-teman di sini? Sesuatu yang disimpan, dari sisi emosi yang cowok. disimpan jadi dendam gitu ya? Nggak ada. Sama ya? Sama ya, saya juga pasti kayak gitu masalahnya. Kalau kan kita bilang suatu emosi yang disimpan, nggak terucapkan, nggak tersampaikan, berubah jadi dendam. Dendam, ya. Kalau naksir orang nggak berani nembak itu nggak bilang jadi dendam nggak? Lebih ke penyesalan kayaknya kalau kayak gitu jadinya. Penyesalan kepada? Ya si sama perasaan target. kita sendiri. karena kita Kalau tahu dendam kan nggak ada lampiaskan, penyesalan nggak? Bukan ke penyesalan sih Pak, kalau saya lebih ke malah sakit hati jadinya, kesel sendiri. Berarti harus dilampiasin. Alangkah baiknya seperti itu, cuman tergantung kitanya cara melampiaskannya seperti apa. Kadang kan ada orang yang emang kalau misalkan dia nggak suka sama orang tuh dia cerita ke temennya atau cerita ke keluarganya, aku nggak suka lo gini. Jadi secara nggak langsung tuh dia mulai ngungkapin emosi-emosinya yang ada di tubuhnya dia. Jadi otomatis tersalurkan. Seenggaknya dia punya ruang untuk berbicara gitu loh. Kalau aku nggak suka sama ini, jadi nggak dipendam. Gibah gitu kali ya? Bukan gibah, itu studi bukan- kasus gitu, studi banding gitu. Bukan Dibanding ke dengan gibah. Bukan ke Bedanya gibah. sama gibah apa nih? Beda. Kalau yang ini tuh kan kita menceritakan apa rasa yang ada di dalam diri kita, apa yang jadi kita memvalidasikan rasakan. biar Kalau gibah tuh kan kita ngomongin orangnya. Ini Oke, enggak, kita ngomongin perasaan kita. Berarti bedanya gibah itu ngomongin orang eksternal, sedangkan cerita curhat ini emosi dalam diri ya. iya Benar. Cewek cowok butuh curhat nggak dua-dua? butuh. Butuh Pak, butuh. Katanya kalau cowok curhat bilangnya sharing. Nggak mau kadang cowok dibilang curhat, enggak lah. Tapi sebenarnya cowok itu juga butuh tempat untuk mengungkapkan perasaannya Pak. Lawan jenis. Enggak mesti ke lawan jenis ya. Ntar selingkuh lagi. Astagfirullah. No comment. Aduh. Kan curhat ini biasanya kalau Dari lawan jenis mata berujung turun ke Enggak. hati, Enggak. berujung empati, empati, simpati, Aduh. simpati. Pengalaman sekali kayaknya Ibu Mawar ini ya. terakhir ya Coba hati-hati. Mawar, tolong sharing pengalamannya. Oke, ini lama ya. Tapi saya pengen tanya nih, saya tergelitik dikit sama cerita di atas tadi ya. 18 tahun ini lama loh. Kalau kita punya baby itu sudah jadi ABG baby gitu. Udah siap nikah. Berondo. Udah tamat SMA itu. Iya, udah siap nikah makanya. Jangan nikah muda. Kayak sebuah Pengalaman pribadi. warning, peringatan. Jangan nikah muda. Saya pengen tanya nih, mulai dari Mawar deh. Mawar, dendam paling lama disimpan sama orang berapa tahun? Bisa bertahun-tahun, tergantung gimana orang itu bisa meriliskan emosinya dia dan apa namanya? Kalau Mawar pribadi, saat ini punya dendam yang nggak pernah diucapkan nggak, tapi disimpan, masih ada dendam. Ada Udah nggak ada. Nggak ada. Udah keluar semua. Iya. Keluarnya di live nggak? Sambil live marah-marah Guys, gitu. aku marah. Hai guys, aku marah-marah ya. Nih ada orang yang harus aku marahin nih guys. Sambil live nggak? Nggak.
Enggak sih. Oke, kita lanjut ke Natsu. Gimana Natsu? Pernah dendam nggak sama orang? Atau masih ada dendam yang disimpan sekarang? Nggak pernah. Bukan nggak pernah ya. Nggak, soalnya Plastik, aku cuek orangnya, nggak terlalu Mana memikirkan ada, gitu aku loh. cuek. Nggak terlalu memikirkan. Tapi kalau kelewatan lain lagi urusannya gitu. Langsung Antem ini, langsung hajar, langsung eksekusi. Jadi nggak perlu dendam-dendaman ya? Nggak perlu dendam, Panen langsung ya? eksekusi. Soalnya kalau kita punya dendam itu malah Kita yang kalau menurut saya itu malah jadi penyakit jadinya gitu loh. Oke. Kita punya dendam, kita nggak bisa mengungkapkan, kita nggak bisa mengekspresikan, kitanya sendiri yang sakit nanti jadinya. Benar. Bukan sakit secara fisik mungkin, tapi secara mental. Batin. Kalau Indah gimana Pengalaman Indah? pribadi. Kalau saya, kalau ditanya dendam tuh karena emang saya anaknya suka sharing sama orang yang emang saya percaya. Jadi kalau dendam yang terlalu lama tuh kayaknya nggak ada deh. Oh, Langsung sampai gitu ya? Karena kalau misalkan saya emang nggak suka sama orang tuh saya sampai rumah, saya cerita dan dikasih nasihat sama keluarga-keluarga kalau kamu ngelakuin ini resikonya begini. Jadi saya punya Support system. support system iya, terus punya kayak pandangan gitu loh, oh kalau misalkan aku ngelakuin ini nanti resiko yang bakalan tak tanggung tuh ini. Jadi nggak sampai sekarang tungkarannya nggak ada sih. Oke, ini bagus nih. Ini ya psikolog muda harus begini ya. Jangan simpen-simpen lah, jadi contoh ya. Tapi kalau kita lihat ya budaya kita plus 62 kan budaya timur ya. Dimana ada kata saya sering dengar. Ya sampaikan sama orangnya. Sungkan pak. Iya. Padahal sungkan ini sesuatu yang bisa dimakan gitu kali ya. bukan. Gimana menurut teman-teman nih budaya sungkan ini kan pasti sudah berkaitan asal sungkanan pasti dendaman. Setuju nggak? Enggak juga. Nah, ini sih sekarang ini kita harus bukan menghilangkan ya, tapi mengganti kata sungkan biar penyampaiannya tuh enak. Jadi buat apa kita kayak melabeli aku sungkan gitu. Jadi ya udah kita mungkin ngomongnya dengan cara yang halus, yang misalnya aku nggak suka sama kamu kayak gini, misalnya oh ya kayaknya sifatmu yang kayak gini tuh bikin aku sakit hati deh. Oke. Lebih jadi obrolin aja sih sebenarnya. Dengan gaya bahasa yang diperhalus gitu. Jangan yang maksudnya kalau notabene kalau sungkan tuh kan kita bilangnya biasanya nggak enakan Nggak kan. enakan, iya. Jadinya kayak gitu. Atau kalau bisa juga ngomong ke lewat misalnya nih yang bermasalah Lewat mertua perantara. sama mertua sama yang menantu lewat ke anaknya. Lewat perantara. Antara kalau anak yang nggak suka ya udah ganti anaknya. Oke. Tapi singkat padat jelas. banyak nggak sih cerita di kalangan teman-teman di sini yang dendaman gitu, sungkan terus jadi dendam sama orang tapi nggak pernah ngomong, tapi ngomongin di belakang. Ada banyak. Banyak di lingkungan banyak. Menurut teman-teman diapain nih orang-orang nih? Dibiarkin aja atau mungkin dikasih edukasi gitu? Dikasih apa kita tanya dulu kamu dendamnya kenapa. Jadi kita validasiin rasanya dia. Dendamnya kenapa, ada sikapnya mana. Terus mungkin kan setiap orang kan dari satu sudut pandang saja. Kita orang lain kan bisa ngasih dari sudut pandang yang lainnya. Misalnya, oh kamu dendam karena ini, tapi ternyata si pelakunya nggak bermaksud kayak gitu. Jadi butuh pihak ketiga yang kayak netralin gitu loh. Jadi dendamnya ini juga berkurang. Supaya tidak terjadi salah paham ya. Oke. Berarti kita harus ya cari cara untuk menyampaikan ke orangnya langsung, setuju gitu ya? Iya. Kalau nggak ke orangnya langsung bisa nggak? Kayak tadi kan Indah punya satu tips and trick ya. Nggak suka sama si A, udah ngobrol sama keluarga, sama orang lain untuk ekspresi emosinya bisa keluar. Bisa. Bisa aja. Yang penting ada, itu kan termasuk tempat untuk meluapkan sebuah emosi, Pak. Supaya tidak Menyalurkan. terpendam. Teman-teman pernah dengar tentang mirror theory nggak? Apa Kenapa? itu? Bahwa hal yang kita lihat dari orang lain itu cuma cermin dari diri kita. Ya, oh mirroring. Oh, mirror teori. Pernah? Saya punya pertanyaan lucu deh. Natsu, Gimana? paling nggak suka lihat orang yang seperti apa? Paling nggak suka. Yang belok, selai agak-agak gimana gitu ya. Itu bener-bener gak suka banget saya ngeliat. Suka banget. Kalau yang Bukan yang apa? yang Itu kan saya. Gitu. Nah, tapi memang orang yang kayak kalau menurut saya itu kayak menyalahkan kodrat gitu loh, Pak. Kita sudah diciptakan sebagai laki-laki, seorang pemimpin, jantan yang tangguh, kenapa harus belok? Oh, gitu loh. Kok kamu melabeli mereka belok? Belum tentu mereka belok.
Iya, menurut saya itu belok karena menyalahkan kodrat gitu loh. Mungkin maksudnya Natsu itu perawakannya dia. Perilakunya itu. Perilakunya, iya. Oke, paling suka lihat orang yang seperti apa Natsu? Pri pelanggaran. Baik, penyayang, sabar, perhatian, Keibuan lebih tua. Keibuan lebih tua, apalagi Seleranya gimana ya Mas? lebih tua apa gimana penyayang? Enggak, beda. Yang di situ enggak kacamata. Kacamata, baju merah, celana jeans. Enggak, bukan, Cok. Klaim ini astagfirullahaladzim. Jangan. Ini ditayangin soalnya, jangan ya. Oke, kembali ke topik. Paling suka lihatnya seperti apa? Yang baik, ya jelas baik lah. Baik ya. Oke, tambah satu emosi baik. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang teori tentang cermin tadi ya, yang kita nggak suka dari orang itu sebenarnya kita punya. Berarti tadi kan nggak suka lihat orang yang perilakunya agak lembut gitu ya. Berarti saya ada potensi sebenarnya dalam diri Natsu yang paling dalam, saya bisa seperti itu, tapi saya memilih untuk tidak. Yes, benar. Iya benar. Nah, tapi sebenarnya ada dorongan keinginan untuk itu. Tapi saya tolak dengan saya tidak, laki nggak boleh, harus ada sebuah belief yang mungkin ditanam saat masih kecil, laki ya harus seperti ini. Iya. Akhirnya dorongan ini dilawan. Nah, muncullah sebuah emosi rasa tidak suka. Paling suka lihat orang yang tadi baik. Karena ada dorongan baik dalam diri, sama-sama punya emosi baik. Jadi saat lihat orang yang baik seneng. Yes, Ya, benar. Nah, betul. karena ada dorongan yang kita lawan, kita larang saat lihat orang yang tadi perilakunya lembut, nggak seneng. Kenapa? Karena ada yang kita lawan. Apa yang kita lihat dari orang, itu kita punya emosinya, baru kita bisa merasakan. Kalau kita nggak punya, kita cuek aja. Sama seperti yang tadi. Kenapa si menantu bisa dendam sama mertuanya? Karena karakter mereka pasti mirip. Kalau nggak mirip, mereka nggak punya emosinya. Saya nggak suka lihat orang berbohong. Apakah saya pasti pembohong? Belum tentu. Tapi saya adalah orang yang selalu berusaha jujur. Tapi saya bisa bohong sebenarnya. Saat itu melihat orang berbohong dengan santainya jengkel. Karena ada dorongan berbohong yang selalu dilawan. Nah, ini teori cermin. Jadi saat kita punya sesuatu yang kita nggak suka dari orang, kita punya hal itu dalam diri kita. Saat kita hapus hal tersebut, otomatis dorongan emosinya hilang. Entah positif negatif ini hilang. Emosi kita akan datar melihat biasa aja. Kan ada yang kalau lihat orang bohong cuek aja. Ada yang lihat orang bohong jengkelnya setengah mati. Iya. Ada yang lihat orang arogan, ikut jengkel. Tapi ada yang lihat orang arogan biasa aja, nggak ada urusan. Nah ini dia. Teori cermin bekerja dengan cara seperti ini. Oleh karena itu banyak banget kan kata-kata bijak, dunia di luar dirimu adalah cermin dari apa yang ada di dalam diri. Kalau kita kaitkan dengan case tadi ya, cerita tentang si siapa namanya? Shirley ya. Shirley namanya. Shirley ini berarti dia punya banyak sekali kemiripan sifat dengan mertuanya. Oke. Dan mungkin nanti ntar lagi mertuanya bikin live nih. Astagfirullah. Saingan sama Shirley nih, wah perang seru nih. Hakimnya siapa nih kalau mereka duel? Netizen lah. Netizen plus 62. 62 hobi nonton yang perang-perang, cabul-cabul, itu hobi. Laris konten-konten begitu. Terutama sutradara gitu. Saudara ini pasti nonton pertama. Yuk, jangan yang begini-begini kita kasih panggung ya. Tapi ini menarik ya, karena cerita ini kita bisa analisa banyak sekali sudut pandang psikologinya. Tadi kita bisa lihat ada kemiripan antara Shirley dengan si mertuanya, ya kan? Kenapa dia sampai bisa meledak marah? Ya karena dia simpan. Kenapa dia bisa dendam? Mertuanya mungkin waktu bersama dia di pressure terus tekan. Iya. Berarti Shirley itu juga orang dominan yang kalau dia di atas angin nanti dia punya mantu ditekan juga sama dia. Oke. Jadi ini banyak terjadi ya. Ini cerita lucu ya. Ya agak nyambung nggak nyambung ya sama cerita ini ya. Di antara kalian pernah pacaran nggak dulu? Pernah. Pasti Pak. Zaman Nomor sekarang 1 pernah. Aku nggak pernah pacaran, disclaimer dulu. Jangan bohong. Nggak serius nggak pernah pacaran. Tapi suka sama orang pernah. Iya itu. Iya. Beda pacaran sama suka. Kamu mau dilempar pakai apa? Kita menuju ke pacaran ya. Ini kan Oke, satu disclaimer belum pernah pacaran, suka pernah. Yang dua mungkin banyak nih barisan para mantannya. Yang mana nih? Yang dua nih yang mana nih? Yang dua di kanan lah, siapa lagi? Oh, Ya Anda. Oh, saya. Iya, Anda. Kan Oke. buayanya di sini. Astagfirullah. Ini ya. Tapi ini pesan khusus untuk yang belum pacaran, malah lebih cocok sama pesan ini. Silahkan. Jangan atau hati-hati, jangan memilih pasangan yang rela berkorban apa saja untukmu. Bener nggak statement ini? Bener. Loh, Kenapa?
Kenapa? Karena mungkin dia di awal aja nunjukinnya bagus karena kan Oh, manis di awal. seperti burung merak kan melebarkan sayapnya dulu di awal. Gitu udah dapat langsung pingkep. Oh, kayak habis manis setelah dibuang. Ya. Oke. Terus menurut Anda bagaimana? Kok menurut saya? Kan nanya, tadi kan dari Mama. Enggak, masalahnya saya tidak tahu, tidak seperti itu. Maksudnya Oh, tidak seperti terlalu itu. tidak yang se-effort itu loh. Oh. Ya secukupnya saja, masih pacaran ngapain? Dari perjalanan saya di dunia manusia untuk mengkonseling para manusia yang katanya mau berubah lebih baik gitu ya. Mereka yang pacarannya salah satunya berkorban gila-gilaan. Contoh nih, perempuan berkorban luar biasa untuk kekasih lelakinya. Saya perjelas, kekasih lelakinya korban apa aja, korban diri, perasaan, emosi, waktu, semua. Duit. Begitu menikah, mereka adalah sosok istri yang mungkin mengancingi pintu, suaminya nggak bisa masuk rumah dan harus tidur di luar. Oh, Sangat kejam. lebih dominan ya. Lebih dominan. Kenapa? Karena mereka yang tidak bisa menghargai dirinya nggak akan pernah bisa menghargai orang lain dengan tulus. Saat dia mengorbankan dirinya dan saat menikah dianggap suaminya adalah part atau bagian dari diri dia, udah bersama kan? Iya. Dia kan korbanin juga. Jadi kalau kalian punya orang yang rela korban apa aja untuk kalian, hati-hati. Saat kalian bersama dan sudah jadi pasangan yang resmi gitu ya, kalian juga siap-siap dikorbanin. Tidak 100%, tapi case ini sangat banyak terjadi di dunia manusia. Nah, untuk yang udah menikah ya sudah nggak bisa ditukar tambah lah ya. Kalian kan nggak bisa buat cerita lama dengan orang baru. Yang bisa kalian lakukan adalah menulis cerita baru dengan orang lama kalau ada masalah. Kalau enggak ya bagus sudah. Tapi seperti podcast kita yang sebelum-sebelumnya ya. Bagus itu. Hampir 99,9 pasangan nggak ada yang normal. Ingat podcast kita yang sebelumnya? Siap. Psikolog kita memberikan sebuah pesan. Waktu saya tanya, Bu, ada nggak sih Bu pasangan yang nggak toksik? Nggak ada. Semuanya Semua toksik. pasti toksik. Dari pengalaman yang Ibu alami di dunia konseling sebagai seorang psikolog, pernah nggak ketemu pasangan yang indah nggak toksik? Nggak ada. Semuanya toksik. Kalau nggak toksik kan nggak konsul ke psikolog ya? Iya, betul. Nggak salah sih. Nggak salah. Betul sih, nggak mungkin ke psikolog dia. Saya pernah ketemu beberapa pasangan yang nggak toksik, pernah. Dan mungkin 1%, 2% di dunia lah yang seperti mereka. Dan sampai hari ini saya baru ketemu satu pasangan aja yang nggak toksik. Dan mereka udah cukup usia, dua-duanya. Mereka sampai sekarang mungkin udah berkeluarga, udah punya cucu gitu ya. Tidak pernah bertengkar sekalipun karena mereka bilang nggak ada alasan untuk bertengkar. Ada. Dan ini cerita nyata juga. Kalau kita lihat dari teori psikologi tentang attachment ya, ketertarikan ya. Mereka masuk di kategori 1, mereka tahu jarak batas mana yang boleh mencampuri secara emosi, mana yang tidak. Mana yang privasi, mana yang tidak, dan mereka menghargai itu. Nggak pingin tahu lebih jauh sesuatu yang merupakan privasi pasangannya yang terdalam selama itu bukan hal yang negatif. Dan dua-duanya bisa menjaga ini jadi hubungan tanpa toksik dan sangat langka sebenarnya. Nah, jangankan ke pasangan, ini mertua aja ikut campur masalah menantu kok. Kalian pernah nggak dengar teman atau mungkin pernah mengalami suatu kisah di mana mertua ikut campur urusan kalian gitu? Dengar sering juga. Banyak di luar sana. Mengalami? Oh enggak. Oke. Ini menurut teman-teman yang salah mantunya atau mertuanya kalau ada cerita seperti ini? Dua-duanya sih. Mertua, saya menyalahkan mertua ya. Karena pada saat si anak sudah menikah itu harusnya si anak sudah bisa mengelola keluarga sendiri. Jadi mertua itu tidak boleh ikut campur. Menasehati boleh, ikut campur tidak boleh. Itu menurut pandangan saya. Oke. Kadang ada misalnya yang perempuan nih, terus punya suami kan punya mertua tuh. Jadi kan ya begitulah. Tapi yang suaminya dia ini nih, dia tuh nggak mau ngebela istrinya. Ya salah di gini. Ya kan dua-duanya berarti. Enggak kan yang ditanya sama Pak Ber itu kan tentang pendapat kita salah mertua apa menantu gitu loh. Dua-duanya. Oke. Kita masuk ke cerita lucu ya. Oke. Kita menuju Natsu. Natsu bayangkan Natsu punya anak seorang perempuan yang sangat Natsu sayang. Iya. Cantik, baik, hidupnya baik, badannya baik, semuanya baik. Sempurna lah. Sayang sama orang tua. Menikah, dapat laki-laki nggak bisa kerja, kerjanya tidur. Berantakan lah, isinya ribut, mabuk-mabukan. Jengkel nggak? Jengkel. Ikut campur nggak? Lebih Atau ikhlas aja? menasehati Pak, bukan ikut campur, lebih menasehati. Kalau dijawab, ngapain lu ikut campur urusan kita anak-anak muda?
Ya udah mau gimana lagi? Terima nggak? Mau terima nggak terima Pak, soalnya itu pilihan anak saya nanti gitu loh. Apa komporin anaknya? Kompor, Saya nggak boleh ikut campur. kompor meleduk. Saya nggak boleh ikut campur urusan keluarga mereka. Nggak bakal, maksudnya dalam artian selama dia tidak main fisik ya. Kalau main fisik beda cerita. Nah, langsung laporkan pihak berwajib kalau seperti Ya itu. langsung supaya tidak ada. Kayaknya nggak langsung ke pihak berwajib, langsung di tempat Diselesaikan sendiri. Nah, di tempat langsung. masih mikir dulu ya. Nah, ingat ini ya, ini buat para orang tua yang punya anak nih, ingat pesan dari Natsu ini bagus sekali. Saat kalian sudah punya anak, udah menikah ya, percayakan pada mereka dan mantu kalian. Sudah bukan ranah kalian ikut campur selama tidak melanggar hukum. Iya. Ya kan, selama nggak melanggar hukum. Jangan kayak zaman sekarang modern, anak berantem sama teman nggak usah pasangan, nggak usah nikah, orang tua udah datang ke sekolah marah-marah. Ini para bapak-bapak, ibu-ibu modern ini memang agak terlambat belajar kayaknya. Baper. Mentalnya lemah. Terus nanti kalau anak kalian mentalnya lemah, nyalainnya pendidiknya salah, ya ulah kalian yang bikin jadi kayak begitu. Ingat ya, yang melahirkan mental kuat dan lemah itu bukan guru di sekolah, Tapi orang tuanya, pendidik di rumah. ya kan? Orang tua. Salah Orang orang tua. tua. Salah siapa? Salah orang tua. Orang tuanya nyalain siapa? Guru parentingnya lah. Orang tuanya. Orang tua. Orang tuanya siapa? Nyalain siapa? Orang tuanya tuanya enggak. lagi. Gitu terus nggak habis-habis. Tapi emang iya orang tua tuh megang peranan penting sih. Iya, karena tenaga pengajar pertama anak kan orang tua. Yes, benar. Tumben bijak. Kan Iya. titip baby sister lah, iPad, Duh, tablet. Nggak boleh sebut merek ya, tablet, handphone. Kan sekarang itu baby sister paling murah, tinggal beli kuota, kadang ada wifi, udah deh diasuh anak kita. Makanya jangan salahkan kalau anak besok bawa gunting tusuk temennya. Kenapa? Di film kayak gitu. astaga. Kan sekarang kekerasan makin keras. Nanti kita masuk ya di session yang lain lah tentang kekerasan. Kita kembali ke tentang dendam ini ya. Menurut teman-teman di sini, dengan cara dia berekspresi di live gitu, ini tindakan yang benar nggak sih? Enggak. Kenapa? Kan dia ekspresi, bagus. Audiens tahu, publik tahu kondisi sebenarnya. Nggak perlu Tapi itu ditutupin lagi. ranahnya lebih ke privacy. Jadi kalau misalkan terlalu diumbar dengan sekian banyak orang tuh jatuhnya kayak presentasi emosi tuh. Iya. Karena mungkin orang sekeliling nggak ada yang mau dengerin, dia nggak punya support system. Tapi nggak harus live juga sih. Kan live enak ada yang komen langsung gitu. Kayak hidup gitu suasana. Nanti ada yang komen apa? Ya lihat lagi ke yang si korbannya. Kenapa dia sampai live? Mungkin dia kurang itu di support system, kurang mendapatkan validasi dari Orang-orang sekelilingnya. Jadi dia butuh validasi dari orang luar Dunia itu, maya dunia itu, maya gitu. Tapi nggak sepenuhnya itu benar sih. Menurut teman-teman ya, Sherly ini benar-benar mencari keadilan untuk dirinya atau cuma acting aja untuk lampiasin kekesalan hati dan pingin dapat dukungan? Nggak bisa Apa ya? diituin Nggak bisa kan, harus di kita gali lagi kan. Ini kenapa? Apa dia memang dia suka apa namanya? Flexing di luar. Bukan flexing, apa jadi kayak mencari perhatian. Caper-caper. Atau dia memang butuh apa kayak keadilan untuk dirinya. Kalau misalnya dia sebenarnya sih kalau dia butuh keadilan kan dia bisa cerita ke misalnya minta tolong ke kan ada kayak Komnas HAM atau apa atau keluarganya, atau masa sih kita lihat dulu apa dia nggak punya temen yang paling deket atau dia nggak punya kayak Iya. lingkungan keluarga yang ini gitu. Karena agak curiga, 18 tahun ini nggak sebentar lama ya. Iya. Emosi pendam 18 tahun mungkin. Kita tanya ke Natsu deh. Natsu pernah diselingkuhin nggak? Gak diselingkuhin, selingkuh ya. Kebetulan tidak. Kebetulan tidak. Ada yang pernah diselingkuhin nggak di sini? Ada yang pernah benci banget nggak sama orang? Disakiti gitu? Sama gak usah diselingkuhin ya, selingkuhin nggak harus lawan jenis, teman baik gitu dihianatin kalian, pernah nggak? Enggak. Oh pernah. Pernah. Enggak. Simpan 18 tahun emosinya hilang nggak? Kok ada ya? Makin lama makin jadi sih, tergantung orang. Makin lama makin benci ya? Tergantung orangnya sih gimana dia ngelola Emosinya. sih. Iya, kalau saya kebetulan tidak seperti itu. Umumnya disimpan 18 tahun ini emosinya masih sekuat itu sebenarnya sudah mulai nggak ada sih, ya sudah terbiasa dan baru ditampilkan ke publik jadi sebuah cerita live. Atau memang cuma ngada-ngada aja ini? Tergantung dari tiap individunya juga ya. Ada juga yang kenapa dia bisa sampai mendem tuh berarti ada yang belum selesai. Atau traumanya dia akan hal itu kan. Atau juga itu dia belum selesai terus dia bingung nih cari
aku butuh huru-hara. Betul, Ra. Apalagi dengan baliknya mertuanya tuh dengan minta maaf Butuh tuh tempat kan kayak lampiasan dia artinya kan. emosinya yang dulu udah kependam tuh bangkit lagi dengan ngelihat orang itu. Iya. Nah, ini masuk nih teorinya. Kita bongkar dikit ya. Ada yang disebut dengan self defense mechanism ya, sebuah teori sistem perlindungan diri. Contoh sebelum dimarah ya marah duluan gitu ya. Nah salah satunya dia sebut dengan displacement. Displacement itu pemindahan emosi. Di kantor, jengkel sama bos, nggak bisa balas nih sama bos. Ke anak. Sampai rumah, mau Sama meledak istri. ke pasangannya lebih galak, nggak bisa. Mau marah ke anak, anaknya masih baby, nggak paham. Nah punya peliharaan di rumah. Peliharaan. Tendang, siksa. Displacement, pemindahan. Oke. Ya kan? Nah bisa aja ini kebetulan pemindahannya adalah Mertua. mertuanya. Nah kalau kita mau gali lebih jauh ya, ada yang disebut dengan akar traumatik atau initial sensitizing event (ISE) atau disebut subsequent, atau disebut initial state of emotion. Ada berapa istilahnya? Istilah umumnya adalah initial sensitizing event, di mana pertama kali sebuah emosi dikenal sama si anak. Umumnya ini terbentuk di usia 0 sampai 6 tahun. Saat critical factor dari seorang manusia belum kebentuk, nanti diperkuat 6 sampai 9, 9 sampai 12. 12 tahun critical factor umumnya, sekali lagi umumnya ya, kan ada yang nggak umum. Umumnya sudah jadi penuh. Jadi karena itu sering kali dikatakan nakalnya anak keluar 12 tahun ke atas. Oke. Kalau kita bilang tentang psikologi perkembangan anak kan itu sudah fase-fase yang lebih lanjut ya kan. Sudah masuk fase ke remaja. Nah, ini critical factor udah jadi. ISE terbentuk umumnya sebelum kondisi itu. Di masa kecil mungkin dia pernah direndahkan, dibanding-bandingkan. Ya kan? Perasaannya apa? Tidak berharga. Nah, ketemu sama mertua yang sebenarnya nggak punya maksud begitu. Ya memang nggak 100% nggak punya maksud, mungkin ada tapi dikit gitu ya. Ada tapi dikit. Dikit. Adalah sebuah pemicu, kita bilang trigger atau Trigger. Oke. SSE ya, subsequent state of emotion. Picu triggernya. Perasaannya apa? Tidak berharga. Sebenarnya yang tidak berharga yang dia masa kecil ini, tapi ini meruntut jadi besar. Nah ini yang mungkin dipicu sama mertuanya. Untuk orang-orang yang memiliki kontrol emosi yang buruk, ya jadinya seperti ini. Kan sekarang makanya banyak nih orang-orang kan sudah lebih melek ya, lebih sadar ya. Kalau dulu kita menuju ke psikolog udah dibilang kamu dicap kamu orang gangguan jiwa gitu ya. Kalau sekarang orang udah lebih melek teknologi, melek pengetahuan, melek ilmu. Harapan saya, biarpun banyak yang mundur ya. Harapan saya, ya harapan kami lah ya. Harapan kami. Karena kalau kalian melek begitu, kalian ke psikolog kan kami juga seneng gitu ya. Iya. Seneng iya. Senang. Tempat-tempat konseling kami rame lah gitu. Alhamdulillah. Genji sekarang udah mulai melek dengan dirinya sendiri sih. Tak lihat. Karena emang dominan banyak yang psikolog tuh emang kayak pengen cerita aja gitu. Jadi orang-orang sekitarnya juga nggak lagi ngejudge. Kayak, kamu ke psikolog tuh kamu sakit jiwa, gangguan jiwa tuh enggak. Sekarang udah nggak terlalu begitu sih. Melek atau FOMO? Nah ini penting ya, makanya jadi kalau memang problem seperti ini, Nggak tahu. Melek atau FOMO? daripada teriak-teriak di live, mending cari bantuan profesional. Kalau kalian psikolog, psikiater, kalian diarahkan ke solusi yang tepat. Tapi ingat, pilih psikolog atau psikiater yang kompeten. Karena di luar sana juga banyak. Malah kliennya, pasiennya dipacarin banyak. Astagfirullah. Karena tetap aja manusia ya psikolog ya. Kalian harus tahu batas-batas wajarnya satu sama lain. Ya kan, jadi teman curhat yang menyenangkan, teman berbagi perasaan, besok-besok berbagi hati. Kalau sama-sama single nggak apa-apa lah. Kalau nggak kalian tambah masalah nanti. Dan ini juga penting untuk teman-teman psikolog untuk selalu menjaga batas emosi yang tepat. Saat kalian sedang bekerja sebagai seorang psikolog, yaitu adalah baju psikolog yang kalian kenakan. Jaga itu baik-baik, kan seperti itu ya. Karena psikolog nakal banyak dan klien nakal juga banyak di luaran. Jadi ya harus sama-sama saling, kan tujuannya mendapatkan semuanya masing-masing lebih baik, kan seperti itu. Daripada tiba-tiba bikin live marah-marah, nanti kita lihat ya, ini kan dia tidak memutus cycle kekerasannya. Dari dia disakitin sama mertua, dia merasa dia meledak marah. Dia tidak menyelesaikan emosi dia, nanti dia punya mantu, berulang lagi. Yes, Dia disakitin mantunya, ya ini kutukan turun-temurun lah namanya. Bukan kutukan. Mata rantai. Mata rantai, lingkaran natsu. Loh, salah. Apa lagi?
Oke. Kalau kita gali tentang dari sudut pandang psikologi ya. Tadi kita dapat 2. Yang pertama kita dapat ada kondisi defense mechanism, displacement, pemindahan. Kemudian kita dapat juga cycle of violence tadi, di mana ada suatu kekerasan yang berulang dan bisa jadi ini adalah ekspresi dari akar emosi yang tidak selesai. Jadi untuk teman-teman yang gampang terpicu, jengkel sesuatu, hati-hati, coba cek. Mungkin ada pemicunya, mungkin ada akar emosinya. Yang belum tuntas. Betul. Dan displacement ini tidak selalu dalam bentuk kemarahan. Pernah nggak ketemu temen ya yang jengkel makan, sedih makan, pokoknya emosi terganggu makan. Aku. Nah, ini pelakunya. Teman saya. Ini pelakunya kebetulan. Ini sering kali disebut dengan emotional eating, makan karena kebutuhan emosi. Bisa aja untuk mengisi penghargaan diri. Termasuk yang suka scroll, belanja nggak ada habis, makin emosi, makin merasa makin belanja, makin merasa berharga. Padahal yang dibeli nggak kepake, nggak penting. Hati-hati. Dan kebetulan ya, dunia online kita kan sekarang memang dibombardir dengan promo-promo dan diskon yang mengejar orang-orang ini. Jadi banyak orang membeli barang nggak butuh, tapi emosi. Ini saya kadang agak bingung juga ya. Katanya negara kita susah, banyak pengangguran, tapi pembelian online naik terus kok. Toko-toko online berkembang pesat, pay later, pinjol semuanya berkembang. Ini antara memang ya masyarakat kita makin maju atau terjadi kemunduran intelijensi yang hakiki ini ya. Kita kembali lagi nih. Pemindahan ini bisa macam-macam, bisa belanja nggak karuan, nggak terkontrol ya. Pokoknya kalau kalian punya tindakan nggak bisa kalian lawan gitu ya. Ya ini bisa aja, itu bentuk displacement kalian. Sedih dikit mabok, sedih dikit rokok makin banyak, sedih dikit bersih rumah ada loh, displacement. Oke. Jadi sangat banyak, saya banyak ketemu orang yang cerita, Pak saya ini orangnya suka bersih, suka kebersihan Pak. Kita kotorin aja sandal kita, injak di depan rumah, dia marah nggak? Mereka yang benar-benar suka kebersihan gitu ya, itu biasanya dia nggak marah. Tapi kalau dia yang displacement atau pemindahan, nah itu dia marah-marah di sana, benar-benar jengkel, benar-benar marah, benar-benar meledak. Karena dia hanya pemindahan emosi. Saat orang mengotori, dianggap nggak menghargai diri dia ya. Nah ini cukup banyak sih. Oke, sebentar lagi kita akan bahas lebih detail lagi, kita akan kembalikan, namun sebelumnya kita akan cut sebentar. Oke, kita kembali. Tadi kita sampai tentang mekanisme pertahanan diri manusia ya. Ya tadi yang injek rumah habis kotor-kotor, masuk rumah orang, kalau orangnya teriak mungkin dia bukan orang suka kebersihan. Dia hanya pelampiasan emosi. Jadi displacement ini cukup ngeri ya. Kalau kita punya tindakan yang kita nggak bisa kontrol. Bisa jadi itu sebenarnya kita bukan menyukai hal tersebut, termasuk hobi gila-gilaan. Contoh, ini kan banyak nih belakangan, wah aku hobi mancing pokoknya tiap hari 24 jam di kolam pancing atau pinggir kali. Astagfirullah. Mungkin dia bukan penggemar pancing, tapi pelarian. Melampiaskan emosi. Ya kan? Displacement ini bisa macam-macam, termasuk ya mabuk-mabukan, tadi hal-hal negatif yang karena dorongan emosi. Bahkan ada, dulu saya pernah baca tulisan survei kecil ya, tapi kita nggak bisa bilang ini sebagai suatu bukti karena hanya survei kecil. 8 dari 10 perokok ternyata tidak menyukai rokok. Mereka hanya merokok untuk sebuah kebutuhan emosi. Tampil, kelihatan keren atau mungkin hal-hal lainnya. Atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, bergaul. Bukan menyukai rokok. Termasuk juga orang minum minuman keras seperti itu. Pelarian dari sebuah emosi. Dan ini nggak bagus. Kenapa? Karena tidak bisa dikontrol. Makin keras dorongan emosinya, makin ekstrim kelakuan kita. Bahkan sampai ada orang yang rela mengusir anaknya karena anaknya kurang bersih di rumah. Ada displacement ya, masuk pemindahan emosi. Nah si ibu tadi ini bisa jadi tadi ada cerita-cerita seperti itu displacementnya. Sekarang kita lihat sudut pandang yang lain nih. Kalau teman-teman jadi penonton live-nya, komen apa yang ingin kalian berikan? Seru banget. Natsu apa Natsu? Genzi. Yuk dari Natsu apa yang nggak komen ya, cuman perhatiin lu ini orang ngapain. Kalau tidak menarik ya udah scroll lanjut ngapain. mungkin next. Atau langsung komen ditawarin, udahlah sama saya aja. Ibu saya baik banget. Enggak lah. Gift kasih gift. Kan tidak menarik. Gift mawar itu ya. Tidak menarik buat saya dong. Buat apa ditonton? Oke.
Kalau dari Mawar gimana nih, Mar? Kalau jadi penontonnya komporin atau iya nih bener nih mertua nggak bener nih. Komporin sih. Emak-emak banget komporin. Komporin banget. Hajar aja. Ini Nggak mana sih. baku tumbuhnya? Kalau Ditunggu ya. ditunggu ya, nggak sih kalau lihat kayak gitu kan mereka butuh kayak validasi. Semakin kita komentarin mereka semakin jadi. Jadi ya sarannya ya nggak usah dihiroin aja gitu. Jangan Kan dikasih panggung ya. ya supaya kita kan bisa lihat mana yang emang beneran dia emang minta tolong sama yang Canda doang. bercanda doang gitu. Jadi kita harus bisa pilah-pilah lah gitu. Oke. Kalau kita semakin komentarin, mereka semakin jadi wah ternyata bisa nih pakai Yes, jalan keluar cara kayak gini. Gitu. Apalagi ada kan orang-orang yang Oke, pengen merasa- naik dengan ada yang merasa masalah dibela pribadi gitu ya. mereka. Iya, merasa Oke. dibela juga. Dan ingat ya tadi cerita tentang teori cermin tadi. Mereka yang cenderung membela Shirley adalah orang-orang yang punya luka dan emosi yang sama dengan Si Sher. Shirley. Kalau banyak penontonnya ya berarti ya Banyak yang luka berarti. Kemarin aku sempat lihat kok di aplikasi, ternyata banyak banget yang ngebela si Shirley itu. Oke. nah, kita udah lihat ya cerminan plus 62 kita isinya orang-orang dengan mental seperti apa ya. Dengan dalil wajar sih kayak gitu, kan diperlakukannya seperti itu. Itu. Mereka menormalisasi kata wajar. Padahal kita harus jangan normalisasi. Nah, kita harus tahu dulu akar permasalahannya tuh dulu gimana. Atau mungkin mertuanya itu seperti itu karena menantunya yang mulai duluan, kan kita nggak tahu. Ya. Kita cuma ngelihat itu dari sebelah pihaknya si Shirley aja kan. Jadi kita nggak boleh nyalahin. Masih satu sisi ya. Berarti kita harus dukung mertuanya bikin live juga ya untuk klarifikasi Iya, ya. klarifikasi. Ya, sekalian Saya dah. mertuanya Shirley. Saya- Saya minta maaf. Saya mertuanya, saya minta maaf. Jadi ingat ya, di sebuah kejadian ingat akan selalu ada dua sisi. Bahkan kisah perselingkuhan yang kalian cecar, kalian hina, itu pun selalu punya dua sisi. Jadi kalau kita mendengarkan sebuah cerita, menonton sebuah video, usahakan lihat dua sisi. Dan kalau kalian masih terdorong emosi saat menonton sebuah video, kalian mungkin sama ceritanya dengan ada yang di tokoh itu. Itu yang membuat kalian jadi suka. Dan kalau nggak ada pantulannya, cerminnya, kita nggak bisa suka sama sesuatu kok. Nah, termasuk teman-teman yang suka menonton konten-konten positif tentang berbagi, memberi, ada dorongan yang sama. Mungkin sudah kalian lakukan, mungkin hanya dalam hati. Tapi dorongannya ada. Saya pengen tanya nih. Kalau kalian punya kesempatan untuk memberikan pesan sama si Shirley, pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Ya selesaikan dulu lah masalahnya. Itu apalagi itu privacy gitu loh jatuhnya, jangan terlalu diumbar-umbar ke publik. Karena kita kan nggak tahu ya. Orang sekitar aja kadang bisa main belakang apalagi yang secara luas gitu. Jadi ya tolong selesain pribadi dulu. Kalau emang nggak bisa dan nggak ada orang yang bisa diajak berbagi, ya bisa ke ranah profesional aja. Kan psikolog juga banyak ya sekarang. Iya. Cuma tetap harus pilih yang kompeten. Itu aja sih. Yang lain gimana nih? Ya sama sih, setuju. Jadi kita kalau untuk si Shirley buat apa gitu loh. Dapatnya manfaatnya ke apa. Jadi kalau misalnya kalau kamu belum selesai sama dirimu sendiri ya selesaiin dulu. Jangan Jangan cari masa untuk membela. Jadi ya cari lagi ke diri Anda sendiri. Ada masalah apa di diri Anda yang belum selesai? Diselesaiin dulu. Terima aja. Oh ya aku sakit hati. Oh ya udah, terima aku sakit hati. Penerimaan diri yang baik. Natsu gimana Natsu? Saya kurang lebih sama deh Pak. Karena memang tidak semua hal bisa diumbar di sosial media ya. Karena mungkin ada hal yang tidak etis, tapi kalau diumbar malah menimbulkan huru-hara jadinya. Jadi justru masalah tuh makin panjang. Iya. Nggak selesai begitu. Lebih baik diselesaikan dengan orang yang bermasalah. Kalau emang nggak mau sendiri bisa ajak keluarga atau siapapun yang mungkin kita ngerasa dengan mereka ada kita ngerasa lebih aman untuk menyampaikan. Itu aja. Nah ini pesan dari teman-teman yang merupakan ahli di bidang psikologi ya. Dan ingat, cari pertolongan terdekat. Balas dendam itu tidak pernah membuat harga diri kalian kembali kok. Yes, benar. Ya kan? Betul. Daripada kalian sibuk balas dendam, mending kalian berhenti jadi korban, itu kayak jauh lebih bagus. Karena kalau kamu cuma balas dendam, kamu terlihat makin kecil, bahkan di saat kamu udah merasa hidup kamu lebih besar. Kamu tetap aja orang kecil. Kenapa? Karena kamu sibuk membalas dan tidak keluar jadi korban. Kan sekarang kalian jadi korban juga. Ntar abis ini ya netizen pada dukung kamu ya. Ntar lagi netizen bully kamu. Korban lagi, korban bulian rame-rame. Berhenti, keluar.
Ingat, podcast yang kita sampaikan di sini belum tentu benar. Kita hanya ingin berbagi, melihat dari berbagai sudut pandang terhadap sebuah peristiwa, sebuah situasi, khususnya dari sudut pandang psikologinya. Semoga ini membawa hal yang positif untuk para sahabat di luar sana ya. Terima kasih, jumpa lagi di session-session yang lainnya. Bye-bye. Bye. Bye.